pagi Bapak Ibu sekalian dan siswa-siswiku yang tercinta. Kita akan memulai renungan pagi pada hari ini. Mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu, sehingga pada pagi hari ini yang baru kami menerima berkat kehidupan dari-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkatilah Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami apa yang Engkau firmankan dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, amin. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi sekalian, ayat bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Keluaran 4 ayat 10-31. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi dapat membuka Alkitabnya, namun pada kesempatan ini saya tidak membacakannya karena ayatnya cukup panjang. Namun secara garis besar bacaan tersebut menceritakan tentang kisah Musa dan Harun ketika akan membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Musa menunjukkan mukjizat-mukjizat atas kuasa Tuhan di depan Raja Firaun, sehingga akhirnya bangsa Mesir pun lambat laun mengakui bahwa Allah Israel adalah Allah yang benar. Nah, Ibu akan membacakan langsung renungan dari wasiatnya yang berjudul Tuhan Tidak Tidur. Ayat masnya diambil dari Keluaran 4 ayat 31. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan bangsa Israel, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Gusti Ora Sare. Ungkapan ini menjadi semakin terkenal setelah seorang politik mengakhiri surat yang ditulisnya dengan kalimat Gusti Ora Sare, artinya Tuhan tidak tidur. Sebuah doa dan keyakinan iman bahwa Tuhan melihat segala yang terjadi. Saat bangsa Israel mengalami penindasan di Mesir, mereka berseru-seru kepada Tuhan, memohon untuk diselamatkan. Tuhan mendengar seruan mereka dan Ia memiliki cara sendiri untuk menyelamatkan mereka. Allah mengutus Musa yang memiliki berbagai kelemahan dan keterbatasan. Ia dipilih dan dipakai Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pemilihan Tuhan atas Musa tidak sembarangan. Allah mempunyai rencana untuk bangsa Israel, juga untuk Musa. Ia memperlengkapi Musa dengan segala yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Bukan saja kemampuan dan perlengkapan di tangan, tetapi juga kehadiran Harun sebagai pendamping Musa. Musa tidak bisa berjalan sendiri. Harun menjadi penolong yang mendukung Musa dalam melakukan tugasnya. Tuhan membuat mukjizat melalui Musa dan Harun. Bangsa itu pun menjadi percaya bahwa Tuhan mendengar seruan mereka. Tak ada seruan umat yang sia-sia ketika disampaikan dengan segenap hati kepada Tuhan. Yang dibutuhkan adalah hati yang percaya dan menyembah Dia. Tuhan tidak pernah tidur, Ia melihat, Dia mendengar, Dia tahu segala yang dialami umatnya. Percayalah kepadanya dan berserulah. Siswa-siswi sekalian, Ibu akan membuat rangkuman dari renungan kita pada pagi hari ini. Jadi, Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Dia mendengar segala keluh kesah kita. Bahkan jika kita tidak berseru, Dia mendengar seruan hati kita. Dia mendengarkan suara hati kita yang berseru-seru kepadanya. Betapa beratnya mungkin pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami saat ini. Tapi Dia mendengar dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang perlu kita lakukan apa sebenarnya, siswa-siswi sekalian? Yang perlu kita lakukan adalah percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia dan selalu menyertai kita. Dia akan memberi pertolongan tepat pada waktunya dan akan mengeluarkan kita dari pergumulan hidup kita. Kita harus percaya dan dengar-dengaran melalui firman-Nya setiap hari, agar kita tahu apa yang Tuhan kehendaki
supaya kita dapat keluar dari pergumulan hidup kita. Siswa-siswa sekalian, mari kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan, atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang hidup, yang mendengar segala pergumulan hidup kami Tuhan, segala keluh kesah kami Tuhan, segala kejenuhan kami Tuhan. Mungkin dalam hal ini dalam belajar, Tuhan, kiranya Engkau memberikan sukacita dalam hati kami Tuhan, apapun kondisi kami saat ini Tuhan. Memberikan kesabaran Tuhan, memberikan roh kerajinan Tuhan pada kami siswa-siswi Tuhan maupun guru-guru, agar kami dapat memberikan yang terbaik dalam mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami setiap hari. Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan guru-guru dan siswa-siswi kami terutama Tuhan, agar Tuhan Engkau berikan kami kesehatan senantiasa, dan apabila ada siswa-siswi kami yang sakit Tuhan, lemah tubuh, Engkau jamah Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh staf di sekolah kami ini, untuk orang tua siswa-siswi kami Tuhan, untuk semua yang mungkin mengalami masalah pribadi maupun fisik, Engkau jamah Tuhan. Tuhan, berikanlah kelancaran kepada kegiatan KBM kami, juga kegiatan-kegiatan sekolah kami. Berikanlah Tuhan kelancaran dan kesuksesan, dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih atas segala berkat-Mu, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Terima kasih siswa-siswi sekalian sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.